Untuk kekebalannya bisa berapa kali lipat dibanding ayam, Bu? Sekitar 7 lah, sekitar 7 kali lipat dari ayam ya, tapi untuk mentok lebih kuat ya, lebih kuat lagi. Tapi untuk akhir-akhir ini virus ini juga sudah mulai menyerang mentok juga ya. Dengan cirinya biasanya ada kelumpuhan, kemudian mata menjadi matanya menjadi biru. Oh, itu yang dikenal itu, Bu, mata biru. Mata kalau biru, oh itu ya. Sekarang banyak yang peternak biasanya mengadukan ada kasus penyakit menyerang ke unggas-unggas mereka, utamanya unggas-unggas air ini. Mata biru itu ya. Matanya biru terus. Itu katanya kalau sudah kena itu susah juga untuk menyembuhkan. Namanya virus ini dia tidak ada obatnya. Dia menyerang kekebalan tubuh, sehingga dia jalan satu-satunya dengan vaksinasi. Awal ya, antisipasi. Vaksinasi, kemudian dengan pengebalan tubuh di ternaknya sendiri, yaitu dengan cara pemberian pakan yang bagus, yang bergizi, kemudian lingkungan, terus kandang, tempat pakan seperti itu harus bersih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tonswe. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Dan pada pertemuan kali ini saya ada rencana ingin datang ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Kita akan menemui Kabid Kesehatan Hewan ya di sana. Kita mau tanya-tanya nih terkait fenomena perubahan cuaca ini, karena kalau dicermati beberapa hari terakhir ini suhu udara cukup panas, kadang malam itu panas, pagi bisa hujan, dan begitu juga sebaliknya. Tentu saja perubahan iklim ini akan berpengaruh terhadap unggas-unggas kita. Dan penyakit yang sering menjangkiti ternak-ternak kita di saat pancaroba seperti ini, bagaimana pula cara untuk mengantisipasinya, dan apa langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk apa itu resiko dari serangan virus-virus yang mungkin datang di saat perubahan iklim seperti ini. Walaupun akhir-akhir ini belum ada informasi ya terkait kematian secara sporadis begitu. Terus kemudian kalau di bahasa dinas peternakan sendiri itu KLB begitu ya, kematian secara mendadak dan dalam jumlah yang banyak. Kalau di dalam ternak itu ada istilah aradan begitu. Tapi ada beberapa saya menyimak di vlog itu dikatakan bahwa saat lebaran kemarin pasokan entok pedaging itu menurun karena banyak yang terserang penyakit atau virus. Apakah itu benar? Kita nanti coba tanya-tanyakan ya ke dinas, apakah juga ada laporan KLB di sana. Terus kemudian bagaimana kita harus menyikapi ini. Nah, tentu saja kita harus melakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi begitu ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus menjaga lingkungan, sanitasi, kebersihan kandang, kemudian desinfeksi, dan apa pentingnya pemberian vaksin mungkin itu juga penting kita tanyakan. Dan tidak perlu lama-lama, kita langsung tanya saja kepada ahlinya. Kita datang ke kantor Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengurusi juga tentang peternakan. Kita tanya langsung seperti apa kondisinya dan bagaimana solusi yang kita akan dapat. Semoga ini juga bermanfaat bagi peternak seperti saya dan dimanapun itu, dan sukses selalu untuk peternakan, dan tetap semangat ketika ada yang sudah terjangkit begitu ya ternak-ternaknya. Tetap semangat terus untuk melanjutkan usahanya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung datang saja ke sana. Kita langsung tanya-tanya langsung. Ini saya sudah bersama Ibu Widarti di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, peternakan juga ya di Kabupaten Purworejo. Kalau lebih tepatnya Ibu Kabid ya? Iya. Kabid. Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Kesehatan Hewan. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu terkait H1N1. Oh, H5N1 itu flu burung kalau nggak salah ya. Itu bagaimana sih Bu? Kalau awalnya dulu hanya menyerang ayam ya. Untuk perkembangannya bagaimana Bu? Begini, di awal tahun sekitar 2003 ya kalau nggak salah, itu memang di Indonesia kemasukan virus H5N1, yang dimana virus itu sebenarnya tadinya
menyerang unggas-unggas darat seperti seperti ayam utamanya pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga sudah dilakukan pencegahan dan lain sebagainya seperti dengan vaksinasi, dengan stamping out atau pembunuhan massal untuk ternak-ternak yang sakit seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian perubahan cuaca dan lain sebagainya, ternyata virus H5N1 ini dia bereplikasi kembali, dia membuat pertahanan diri yang mungkin lebih kuat lagi, sehingga unggas-unggas air seperti bebek, mentok ini kemudian bisa terjangkit dengan virus ini. Nah, ini padahal bebek dan mentok ini tadinya meskipun mereka diliarkan, dibebaskan, tidak diberikan vaksinasi, masih tahan dengan virus ini. Untuk kekebalannya bisa berapa kali lipat dibanding ayam, Bu, kalau unggas? Bebek dan untuk kekebalannya ini untuk bebek lebih rendah daripada mentok, dan jadinya sekitar 7 kali lipat dari ayam ya. Tapi untuk mentok lebih kuat, dia lebih kuat lagi. Tapi untuk akhir-akhir ini virus ini juga sudah mulai menyerang mentok juga ya. Dengan cirinya biasanya ada kelumpuhan, kemudian kornea matanya menjadi biru. Oh, itu yang dikenal itu, Bu, mata biru. Mata biru, Oh, itu ya. Banyak yang peternak biasanya mengadukan ada kasus penyakit menyerang ke unggas-unggas mereka, utamanya unggas-unggas air ini. Mata biru itu ya. Matanya biru terus. Itu katanya kalau sudah kena itu susah juga untuk menyembuhkan. Namanya virus ini dia tidak ada obatnya. Dia menyerang kekebalan tubuh, sehingga ya jalan satu-satunya dengan vaksinasi. Awal ya, antisipasi. Vaksinasi, kemudian dengan pengebalan tubuh di ternaknya sendiri, yaitu dengan cara pemberian pakan yang bagus, yang bergizi, kemudian lingkungan, terus kandang, tempat pakan seperti itu harus bersih seperti itu. Karena selain virus ini menyerang ke unggas, ini dia bersifat zoonotik, artinya adalah virus ini juga bisa menyerang ke manusia, menular ke manusia. Saya untuk biasanya kalau di desa-desa punya ada ayam, ada mentok, ada bebek yang kelihatan sakit, biasanya malah eman-eman terus dipotong. Nah, ini malah justru ini bahaya ya. Sangat bahaya. Kan kita tidak tahu dia sakitnya karena virus apa karena bakteri. Nah, ini monggo untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus flu burung ini, sebaiknya unggas yang sakit jangan dipotong. Terus mungkin paling aman langkah antisipasi ya, Bu, untuk supaya tidak terjangkit virus ini, langkah-langkah apa mungkin yang bisa dilakukan peternak? Sanitasi kali ya untuk pembersihan. Seperti tadi yang saya katakan, misalnya punya bibit bebek, ayam, mentok dan sebagainya, itu monggo divaksinasi. Divaksinasi ya. Di pasaran banyak ada vaksin. Kalau ND. Dulu banyak ND itu yang biasanya karena peternakan rakyat, peternakan yang rumahan seperti itu seringnya banyak terjangkit ND atau tetelo yang lehernya melintir-melintir itu. Tapi berjalannya waktu, AI ini avian influenza ini atau flu burung ini juga menyerang yang unggas-unggas yang di peternakan rakyat. Tergantung nanti umur ternaknya. Bisa ditetes juga. Ada yang spray, ada yang tetes, ada yang suntik. Itu juga tenaga di lapangan banyak juga yang umpamanya nggak bisa nih, bisa minta tolong PPL mungkin ya di lapangan, bisa nggak, Pak? Boleh, monggo nanti menghubungi dinas, misalnya sudah kagungan banyak vaksin, sudah kagungan ternak, kemudian sudah punya vaksin sendiri, minta tolong petugas dinas. Tapi biasanya kalau peternakan yang sudah agak gede, itu biasanya mereka sudah tahu caranya. Siap. Makasih sekali Ibu Widarti ini informasinya. Semoga peternakan di Purworejo cukup banyak sebetulnya ya untuk peternakan Bu.
Untuk peternakan unggas di daerah selatan sekarang, tidak hanya di daerah selatan itu hampir sepanjang pantai itu sudah banyak ayam pedaging. Ya, tapi kan mereka sudah dari perusahaan, ya sudah dipantau dari perusahaan apa namanya, mitra. Nah ini yang masih menjadi perhatian kita adalah yang peternak kecil. Termasuk entok ini ya Bu. Karena biasanya mereka yang di desa, wong ayamku tidurnya di atas pohon tidak mungkin sakit. Iya. Itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin karena virus ini kan dia bisa terbang, bisa angin lewat dan angin. lain-lain. Bahkan misalnya jenengan begitu main ke satu tempat yang ternyata ada ternaknya yang sakit, jenengan pulang jadi vektor ya Bu ya. Iya, jenengan jadi penular juga. Seperti itu. Lebih aman mungkin di kandang juga ya, karena banyak yang diliarkan Bu kalau di desa-desa itu. Lebih aman mungkin harus di kandang supaya tidak dipagari. Seperti tidak ke dan mana-mana. Bahkan mungkin dari burung liar, itu juga bisa jadi penular. Seperti ya pengalaman yang yang tadi saya ceritakan daerah, kalau enggak Bugelen pemain saya kok lupa itu sudah dia sudah mau buat pagar. Iya. Tapi kurang sedikit sekali pagernya, ada ayam tetangga yang dolan ke situ 1 ekor. Habis itu semua habis. Nggak, itu memang harus diantisipasi supaya tidak kemudian usahanya berhenti di tengah jalan. Kalau hanya untuk sambilan sih nggak apa-apa, kalau mau untuk usaha kadang mati banyak itu. Iya, boleh juga dengan obat-obatan herbal. Herbal bisa alternatif. Ini untuk alternatif untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena kalau melawan virus ini kan tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Sebetulnya itu ya, imunitas masing-masing. Bisa dengan empon seperti itu bisa. Oke, di perubahan musim kadang yang agak cukup. Seringnya di perubahan musim, tidak hanya di unggas saja. Saat perubahan musim itu di ternak besar, ternak kecil. Ternak besar itu kayak sapi, kambing itu juga. Iya. Apalagi yang di air katanya. Ya apa ya? Ikan-ikan begitu ya. Oke, terima kasih sekali Ibu Widarti. Nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya sama Bu Widarti. Terima kasih ya Bu. Hari ini saya sudah ada di kandang lagi ya. Kita baru saja ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo. Dan intinya saya mau konsultasi terkait virus atau penyakit yang biasa menyerang di pergantian musim. Di saat-saat pergantian musim itu biasanya ada terjangkit ya untuk unggas-unggas itu, meskipun belum ada informasi terjadi kematian secara sporadis atau KLB begitu untuk ayam atau unggas pada khususnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Widarti ya, bahwa pergantian musim memang biasanya ada indikasi atau imunitas unggas-unggas ini agak terganggu. Tapi apa yang perlu bisa ditekankan dalam video kali ini, apa yang disampaikan Bu Widarti itu, untuk kebalan ternak entok itu sebetulnya 7 kali lipat lebih kuat dibandingkan ayam begitu, bahkan lebih. Kalau bebek itu 7 kali lipat, kalau entok bisa di atasnya lagi. Nah, itu salah satu keunggulan dari ternak entok itu sendiri. Namun alangkah lebih baiknya tentu saja ketika kita melakukan pencegahan, karena ketika sudah terjangkit virus atau penyakit itu akan lebih susah atau lebih sulit untuk mengendalikan atau mengobatinya. Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti apa yang disampaikan Bu Widarti, salah satunya adalah pengelolaan kandang. Nah, manajemen atau pengelolaan kandang ini penting, salah satunya untuk menjaga sanitasi, kebersihan kandang gitu ya, khususnya di saat musim-musim penghujan begitu. Kita harus menjaga itu tetap sehat dan melakukan antisipasi yang lain adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini bisa diberikan dari usia dini begitu untuk entok, dan yang paling banyak menyerang adalah mata biru itu yang susah untuk disembuhkan. Mata biru itu sebetulnya sudah indikasi dari H1N1, H5N1 atau
kalau dulu lebih dikenal dengan nama flu burung gitu. Dan ketika sudah divaksinasi kok masih terjangkit, tentu saja ada langkah antisipasi yang kurang. Salah satu yang perlu dilakukan adalah salah satunya selain vaksinasi adalah desinfeksi. Nah, ini yang saya pegang ini adalah desinfektan. Ini untuk antiseptik atau desinfektan begitu ya, yang bisa diberikan dipandang di lingkungannya supaya tidak untuk menghilangkan atau membasmi virus-virus atau penyakit yang kemungkinan muncul atau bakteri atau patogen-patogen yang tidak bersahabat dengan ternak tidak menjangkiti ternak-ternak kita dan aman dari istilah aratan begitu atau kematian secara masif. Nah, untuk pemberiannya besok kita akan aplikasikan desinfektannya, kita lakukan desinfeksi dan kedepannya rehab kandang ini juga akan kita lakukan supaya lebih nyaman lagi. Nanti rencana besok ya, besok kita akan membuat merenovasi kandang ini lebih bersih lagi, lebih tertata lagi supaya lebih nyaman dan peternaknya juga nyaman. Mungkin itu ya. Sukses terus semua peternak di manapun di seluruh Indonesia. Semoga sukses menyertai kita semua. Oke. Dan terima kasih sekali yang sudah mendukung, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur, salam dari Tom Swe.